Selamat datang kembali guys ke Well Shared Fest 2021. Hari ini kita kedatangan tamu yang selalu spesial. Kita ada Rico Simarmata, CEO dari SPE Solution yang punya produk namanya Wapin, Pak ya. Selamat datang Rico. Thank you di Well Shared. diundang di Well Share. Udah lama nggak ketemu, jadi kebetulan kita udah teman lama bersama Wapin udah beberapa tahun lah ya kita melakukan kerjasama bareng gitu. By the way, Mas Rico, mungkin buat teman-teman di rumah yang belum tahu, Wapin tuh sebenarnya apa sih, Mas Rico? Wapin itu platform komunikasi untuk B2B. Cuman lebih spesifik, solusi Wapin ini untuk bisnis yang levelnya menengah ke atas. Karena kebutuhan bisnis itu selama terutama di masa COVID ini orang selalu kurang maintain customer-nya karena mungkin ya selama COVID ini juga komunikasi dengan customer juga jadi sepi, orang jarang datang ke tokonya, ke kantornya mungkin. Nah, gimana cara tetap in touch sama customer adalah melewati digital. Jadi Wapin ini memang kita spesifiknya untuk WhatsApp Business Solution, tapi yang sifatnya masif. Gitu. Jadi memang kelasnya adalah menengah ke atas, gitu sih. Jadi buat teman-teman, kita lihat kemarin COVID, banyak toko tidak bisa buka, jadi interaksi harus lewat digital gitu. Jadi memang banyak sekali kemarin genjatan tinggi dalam penggunaan WhatsApp nih dalam komunikasi transaksi dengan customer ya gitu. Oh iya, betul sekali. Jadi buat teman-teman yang sekarang pingin improve skill-nya atau performance dari interaksi tersebut, ya mungkin kita bisa belajar di sesi ini ya, Rico ya. Siap. Nah, kalau penasaran juga nih, kalau orang kan udah aware ya kalau kita tuh bisnis dengan yang punya IG store atau yang punya UMKM tuh melakukan transaksi atau komunikasi dengan WhatsApp. Tapi gue penasaran nih, selama kemarin terjadi COVID tuh lonjakannya itu seperti apa ya? Dan terutama kayak di Wapin nih, gue dengar makin heboh nih, makin cuan ya. Lumayan. Oke, itu menarik banget. Jadi abis COVID itu, sejujurnya dari sisi kantor juga kita WFH semua, ya kan kita semuanya WFH. Tapi karena kami juga SPE juga megang platform fintech teknologi, terutama di payment, itu kenaikannya tuh eksponensial. Dan klien kami di Wapin secara klien juga bertambahnya tuh yang biasanya standar lah landai, tapi habis COVID itu naiknya bukan kami meng-approach calon customer, tapi mereka datang. Justru mereka yang nyari ya, mereka gue butuh nyari nih buat WhatsApp gue ini. Karena ya itu customernya nggak bisa datang ke kantor dan segala macam, dan kalau nggak berinteraksi dengan customer dia nggak beli lagi kan juga isu. Nah jadi dia mau balik menyerang nih, Nah dia meng-approach kami untuk diskusi solusi-solusi yang Wapin kasih, gitu sih. Jadi kebanyakan UKM nih ya yang join ini. UKM juga ada, cuman ada plus minus lah ya. Tapi paling banyak menengah ke atas. Paling banyak menengah ke atas gitu. I see. Nah tapi kalau ini mungkin beberapa teman-teman di rumah ya, mereka tuh kan mungkin sudah pakai WhatsApp for Business dan apa gitu. Kemarin gue juga sempat mikir nih, apa bedanya sih sebenarnya WhatsApp for Business sama WhatsApp for Business API itu gimana sih sebenarnya? Nah, Facebook itu dengan WhatsApp mengeluarkan sebenarnya 3 produk. Satu adalah yang kita semua pakai, yang ada di handphone teman-teman semua, ada di Android atau di iOS, itu ada platform WhatsApp Chat satu. Yang kedua ada WhatsApp Business. Nah itu juga lu bisa cari bro di Apple Store sama Play Store. Nah itu WhatsApp Business. Yang ketiga ini lu nggak bisa cari di WhatsApp Business atau bahkan mungkin di tempat Play Store lainnya juga. Nah, ini produknya adalah API. Outputnya adalah hanya API. Nah, yang WhatsApp Business ini yang membedakan adalah yang ini penggunanya personal bukan bisnis yang pertama. Yang kedua adalah pebisnis atau UMKM yang
Mungkin satu hari masih hanya melayani 50 atau 100 atau 200, mungkin satu orang megang balesin 200 chat, capek nggak sih? Ya, Nah, capek itu masih bisa dihandle sama WhatsApp Business. Jadi social commerce itu pakai WhatsApp Business, catering komplek itu pakai WhatsApp Business, itu masih bisa. Oke. Cuman kalau sudah sifatnya masif, yang membutuhkan solusi lebih kompleks juga solusinya, nah itu menggunakan API gitu. Jadi yang membedakan antara dua ini adalah segmennya aja sih. Tapi selain segmen juga fiturnya. Ya kalau yang ini kan WhatsApp Business bisa broadcast juga sih, bisa broadcast. Tapi nggak mungkin akan mendapatkan ini yang paling mahal dari WhatsApp. WhatsApp itu adalah green tick-nya. So far yang pengalaman saya lihat itu semuanya berharap dapat green tick kayak di IG lah. Iya. Kayak di IG dia blue tick ya kalau nggak salah. Oke. Dia ini green tick, jadi verified. Nah itu yang paling signifikan. Cuman secara fitur API-nya bisa diintegrasikan kemanapun. Misalkan kita ngomongin enterprise yang besar yang menangani kliennya menggunakan CRM berbasis chatbot AI. Nah itu bisa integrasi ke Wapin. Jadi Wapin sebagai channel komunikasinya. Nah terus atau yang menengah dia punya chatbot yang bentuknya seperti USSD. USSD itu jadi pertanyaan, jawaban 1 iya, jawaban 2, 3, habis itu balas, itu jadi manual chatbot lah ya, bisa dibilang. Chatbot template itu juga bisa di kita. Nah, dan dari yang paling penting adalah semuanya keukur, bro. Di Wapin ini semuanya keukur. Jadi lu ngeblas berapa, terus lu habis ngeblas berapa, yang buka berapa. Habis itu efektif nggak kampanye lu? Iya. Lu bisa ukur semua. Itu paling menariknya tuh di situ, di data dashboardnya sebenarnya. Okay. Lu setelah itu lu bisa ngambil action atau ngambil planning selanjutnya tuh lu mau ke arah seperti apa untuk lebih efektif lagi. Yeah, gitu. Dan ya dari Wapin bantu menilai kualitas kampanye seperti apa, bounce-nya seperti apa. Jadi ya nggak valid lah, nomor-nomor nggak valid. Karena memang di WhatsApp ini, yang sekarang, yang dulu nggak boleh adalah promosi. Sekarang udah bisa promosi kita. Nggak jadi hard sell. Ya? Nggak kena spam ya? Nggak kena spam. Nah, kalau yang WhatsApp bisnis yang biasa, itu masih bisa di report. Yeah. Gitu. Okay. Jadi memang dari WhatsApp-nya juga strict sih. Strict. Dia anti spamming lah sebenarnya. Jadi memang yang benar-benar subscribe yang dikirimkan. Okay. Gitu. Dan itu juga kita edukasi karena saya yang keluar duit tapi keluar uang untuk campaign, tapi malah jatuhnya spamming kan nggak bagus juga buat citra perusahaannya. Oke. Gitu sih. Tapi kalau misalnya tadi kan kita bahas males kan ya balas chat orang 200 orang misalnya. Kan kalau API ini bayangan gue nih, kalau API pasti kan produk lo tuh connect nih ke sistem transaksinya si klien ya. Nyambung nggak tuh kira-kira ya? Maksudnya buat pembayaran, buat apa? Gitu. Kalau pembayaran diatur sama BI saat ini belum bisa. Dari teknologinya sebenarnya sudah bisa, tapi dari sisi regulator belum membolehkan WhatsApp namanya WhatsApp banking. Itu belum diperbolehkan. Ya. Cuman untuk interaksi satu arah maupun dua arah itu sudah bisa berjalan. Untuk sampai saat ini tuh kalau mungkin Bro Ari belum pernah dapat WhatsApp yang ada buttonnya di dalam. Sekarang udah ada pakai WhatsApp Business. Ada buttonnya. Nah, justru memang WhatsApp ini digunakan untuk awalnya memang untuk soft selling, yang untuk meretain customer-nya, karena penting buat semua pebisnis pasti yakin lah ya, untuk customer-nya adalah raja, gitu. Nah, nomor satu kepentingan customer itu apa?
itu pasti yang diinginkan, yang ingin diketahui, informasi ingin diketahui sama si pebisnis. Ya. Nah, WhatsApp adalah wadah yang paling tepat karena ya itu sekarang siapa di sini siapapun, siapa yang punya chat platform dan tidak punya WhatsApp itu saya rasa sih nggak ada. Termasuk mama saya. Nggak mungkin saya ajarin chat platform lain, udah WhatsApp aja. Nah, karena usernya juga banyak banget, mostly 70%, minimal 70% pengguna WhatsApp, satu. Yang kedua, penggunaan WhatsApp ini sebenarnya jauh lebih sering dibandingkan bukan WhatsApp, platform chat. Lebih sering digunakan daripada email, telepon, SMS. Sekarang kita pasti lebih sering buka WhatsApp. Kayak contohnya telepon, terlalu takes time untuk menjelaskan, nunggu waiting call, bunyi nadanya itu. Ya kan, nada tunggunya. Terus email, kayak Mas Aryo seringan buka email atau WhatsApp? Gue jujur WhatsApp sih, email mager sih gue. Ya sama, karena gue juga gitu. Gue jadwal buka email pagi, sore, selesai. WhatsApp, twing, ada WhatsApp. Nah, jadi frekuensi pakainya tuh akan lebih sering, jadi lebih efektif. Nah, jadi ya dari informasi itu, kalau kita olah dari sisi pebisnis, bisa solving masalah si customer. Pasti dia yang kita harapkan apa? RO lah. Repeat order atau beli lagi, ya kan? Nah, itu at least biarpun kita belinya jarang, pada saat kita butuh, yang keinget adalah, oh, gue dilayani dengan baik nih sama, contohnya gue mau beli mie. Gue mau beli mie. Meskipun yang balas robot nih ya? Meskipun yang balas robot, bener. Karena yang kita harapin adalah balasan aja. Terkadang ada juga yang mengatur SLA-nya jam kerja. Itu pun nggak masalah, tapi dia nggak menunggu, dapat kepastian. Dan selain robot, sekarang kalau WhatsApp bisnis itu nggak bisa di belakangnya 10 admin tuh nggak bisa. Di kita satu nomor bisa 5-7 admin yang ngebalesin rame-rame. Jadi memang powerful banget sih, powerful banget untuk channel WhatsApp ini. Ya. Tapi kan tadi lo sempat mention kalau lo insya Allah orang jadi repeat order lah dengan adanya interaksi demikian ya. Nah, untuk biasanya bisa mendapatkan ya bukan hanya repeat order lah ya, tapi kayak kualitas relasi antara klien dengan ini kan lebih baik gitu. Nah, biasanya tuh fitur-fiturnya seperti apa sih yang bisa meningkatkan hal-hal tersebut ya? Selain tadi kan ada chatbot, kalau chatbot, terus ya customer service, jadi bisa satu nomor bisa banyak yang jawabin di belakang, ya itu customer service kita bisa juga. Terus kita ada template manual chatbot yang bisa untuk yang menengah, yang belum memiliki AI atau machine learning untuk ngejawab, ya kita kasih manual chatbot. Terus untuk sosialisasi broadcastnya udah bisa promosi saat ini, cuman mesti dipastikan itu subscriber Anda mesti jangan spamming lah ya. Nah itu karena perlu kita kasih tahu juga, karena yang strict itu bukan kami, tapi WhatsApp tuh strict banget. Dia sangat menjaga usernya berkaitan dengan spamming, sangat menjaga. Jadi yang bahkan ada case juga sampai memang diatur juga untuk template message-nya, gitu. Dan kalau bounce-nya lebih tinggi, itu otomatis stop. Gitu. Jadi ya kita juga dari awal kita kasih tahu penggunaannya yang bijak, yang nggak sara, yang nggak itu kita kasih tahu semua. Karena itu memang bagian kita membantu kliennya Wapin juga untuk lebih sistem bisnisnya lah, gitu. Karena dari sisi kita juga nggak mau terima spamming soalnya. Iya betul.
gitu. Tapi itu penting sih, maksudnya buat teman-teman di rumah mungkin penasaran untuk mencegah dapat status sebagai spammer atau Iya, di-flag iya. sebagai spammer, itu biasanya tuh gimana sih untuk mereka antisipasi itu? Karena kan kadang orang dapat database niatnya baik, mungkin dia dapat database, oh ini memang klien gua, cuma kan pas dipindahin ke WhatsApp, itu kan mungkin dari sistemnya menganggap ini database tidak direct, mungkin nanti dianggap spam, tapi ternyata benar. Nah, itu antisipasinya gimana ya biasanya untuk pengaturan database tersebut tuh? Ini pertanyaan menarik banget karena ini pertanyaan paling sering. Yang pertama nih, jangan beli data. Jangan beli data. Jangan beli data. Karena data itu udah pasti dipakai spammer lain Iya. ya biasanya kan. Pertama jangan beli data. Awareness ini yang perlu pebisnis kita ini belum aware tentang data. Mungkin karena Wapin di bawah SPE. SPE adalah solusi pembayaran elektronik yang kami bekerja di bidang fintech, teknologi. Kami sangat menghargai data. Ya. Jadi setiap customer kami strict untuk menjaga embernya masing-masing. Nah, yang pertama jangan beli data, yang kedua mulai kumpulin data. Mulai ya. Mulai kumpulin data. Yang ketiga jangan spamming, maksudnya jangan spamming itu jangan ngeblas, jangan bagikan data kalian ke siapapun. Ini penting nih, jangan bagikan. Jangan bagi ke teman, ke mama, bapak gitu. Jangan. Ya. Sesimpel ini. Mas Ari kalau buka email, ini contoh simpelnya buka email, Mas Ari di email tapi dari CC-nya banyak tuh, CC si A @gmail, CC si B si @gmail. Nah itu tuh kalian lagi bagi-bagi data. Tapi itu juga datanya saya nggak yakin valid karena itu mungkin kemungkinan besar itu data kalian beli. Iya. Nah itu 3 hal yang wajib tentang data dulu. Itu kita mulai dari itu. Ngumpulin tuh dari mana aja? Ya pasti dari kontak kalian sendiri. Dari kontak Bapak Ibu sendiri, dari database Bapak Ibu sendiri. Even itu papa mama masukin aja, itu bagian dari customer, sah-sah aja. Ya. Nah habis itu baru bikin campaign yang soft, intro. Ya. Intro itu seperti menanyakan kembali apakah Bapak Ibu willing atau mau berlangganan informasi dengan kami. Iya. Nah ini penting nih. Atau penting ditanya ya. Kenapa penting? Karena itu informasi yang diberikan apabila tidak perlu itu hanya buang duit. Kalau saya nggak willing mendapatkan informasi dari Mas Aryo, Mas Aryo kirimin terus saya nggak peduli. Yang saya nilai Mas Aryo ini spammer. Iya. Satu, nama jadi jelek. Mas Aryo ke saya juga buang duit sebenarnya, buang uang. Jadi spending yang nggak perlu. Iya. Nah, yang perlu, yang willing untuk yang subscribe itu akan jadi database yang sangat berharga. Sangat berharga. Nah itu dimulai dari situ. Oke. Untuk jaga ya memang ngumpulin data memang mahal Mas Aryo. Mahal, susah. Nah cuman campaign apapun itu akan efektif dari data yang sangat berkualitas gitu. Oke. Jadi mungkin teman-teman kalau memang niatnya mau berkomunikasi melalui WhatsApp atau apapun yang sifatnya broadcast, memang baiknya make sure dan menjaga validasi database tersebut. Betul. Lah ya. Jangan beli ya. Jangan beli. Tapi kalau kepepet mau beli kemana ya? Gak ada ya. setiap tim saya yang jualan Wapin itu ditanya jualan datanya nggak? Oh banyak Mas. Bahkan tapi nggak bisa ya? Oh nggak bisa. Oh, tadi maksudnya mau arah naik situ siapa tahu bisa ini. Oh nggak bisa. Jadi segitu solid dan valid dan aman ya nggak di bisa. Wapin ini. Ya? Jadi itu pertanyaan yang kalau di FAQ itu pasti ada. Okay. Apakah datanya tidak selesai titik. Oke, tapi dari kalian bisa membantu mereka untuk men-setup database ke depannya baiknya gimana, kalian bisa bantu itu ya di situ. Dan secure. Banyak orang nggak tahu loh caranya. Oh iya, betul. Bukan nggak tahu, tapi nggak aware. Nggak aware. Menurut saya ya, lebih nggak aware gitu. Okay. Ya udahlah, lempar. Yeah.
Habis itu diblok, di report selesai itu nomor. Tapi kalau kebanyakan nih teman-teman juga kan udah aware lah sama yang namanya chatbot. Mereka tahu cara pakai chatbot. Terus berapa beranggapan bahwa gue udah pakai chatbot nih tapi kurang efektif karena nggak tahu kayak orang sadar kali ya itu bot dan akhirnya mereka malas jawab. Nah, kalau gue ngelihat karena mereka itu biasanya tuh coba ngelakuin sendiri misalnya. Tapi kalau dari Wapin sendiri, apakah punya semacam pengalaman untuk antisipasi persepsi seperti itu? Jadi gimana sih baiknya mengatur chatbot ya buat klien-klien kalian biar mereka mendapat interaksi yang baik dan juga tidak membuat orang ilfeel kayak oh ini pakai bot gitu kan? Oh iya. Jadi untuk chatbot sendiri sebenarnya setiap produk, bahkan yang produk sama-sama jualan mobil, pendekatan use case-nya pasti berbeda, ya kan. Nah, dalam chatbot yang kita miliki, yang paling simple adalah yang manual, yang sifatnya FAQ. Nah, yang sifatnya penggunaan chatbot ini paling dasar adalah di FAQ dan contact call center. Jadi pilihan satu jawaban A, jawaban B, jawaban C, ada jawaban D, kontak call center. Apabila kontak call center akan ketemu customer service. Live ya. Live. Itu dari si pengguna Wapin ini harus siapkan CS-nya juga. Jadi memang tidak dipungkiri kalau live customer service itu masih dibutuhkan. Betul. Ya? Nah, untuk chatbot yang advance yang menggunakan machine learning, sebelum kita membicarakan solusinya lebih jauh, investasinya dulu. Jadi memang yang tadi saya bilang setiap produk itu pendekatan use case-nya berbeda. Bahkan yang produknya sama-sama jual mobil, tapi yang satu sebutlah yang harganya 1 miliar, yang satu 300 juta, pendekatannya pasti berbeda, use case-nya pasti berbeda, pertanyaannya pasti berbeda, machine learning harus belajar sendiri. Karena memang machine learning itu harus ada di tempat customer, gitu, implementasinya segala macam. Nah, jadi memang solusinya unik, gitu, solusinya unik, fit hanya untuk misalkan well space aja, gitu. Memang dan kalau mau ngomongin sampai situ, memang sangat powerful, ya, tapi akan berbanding lurus juga dengan investasinya juga sih, Mas. Gitu. Jadi paling simpel adalah menggunakan manual chatbot, FAQ, dan mengarah ke customer service. Gitu sih. Ya itu menurut gue penting banget sih, karena kan selama ini mungkin orang-orang ini ngomong sama gue tuh awalnya tuh kayak mimpinya tuh chatbot 100% bisa menjawab itu semua. Betul. Tapi begitu ketemu invoice-nya kan kaget juga. Nah, karena memang setiap bisnis itu implementasinya akan unik. Jadi kita buat satu bisa juga buat satu chatbot untuk solusinya well space aja. Gitu. Jadi sebenarnya memang perusahaan yang ingin memanfaatkan ini memang mereka harus secara berkala melihat ya apa yang berhasil apa yang enggak, dan mereka harus tetap improve development penggunaan pengaturan chatbotnya lah. Betul. Gitu kan. Jadi bukan kayak berserah diri. Bukan, silakan enggak. Tapi dari sisi kalian pun Wapin, gimana cara kalian nanti bisa membantu mereka dalam memastikan hal tersebut ya biasanya? Untuk memastikan hal tersebut itu sebenarnya dari pada saat setup kita memastikan itu berjalan semuanya dengan baik, dengan harapan apabila kita dikasih kesempatan untuk diajak evaluasi dengan penjualan, dengan tim penjualan dari kliennya kami. Oh ini hasilnya kita menggunakan campaign seperti ini dengan dashboard, dengan report seperti ini, hasilnya penjualannya naik sekian atau tidak terlalu signifikan. Tapi ya kita mesti lihat dulu tuh data penjualannya akan seperti apa. Jadi kita bisa, sebenarnya kita willing untuk diskusi untuk membantu kliennya kita membuat campaign-nya seperti apa yang lebih baik. Atau yang sekarang tuh, kalau sekarang udah mulai bercerita.
Iya. bercerita. Jadi stage 1 kita begini, stage 2, stage 3, stage 4. Nah dari situ, menarik banget melihat dashboardnya dan interaksi di dalamnya. Kalau dia ada chatbot, atau ada customer service di situ, setiap customer berinteraksi berapa lama, justify nggak dengan pelayanan customer service-nya. Nah itu kita bisa bantu nilai dari dashboardnya kami juga. Gitu. Oke, menarik. Agent. Menarik. Tapi kalau misalnya mungkin kalian kan udah punya data ya, lihat isu-isu apa nih yang muncul, terutama dalam customer service. Pasti kan kalian udah punya data dan aware lah, dan kalian selalu mau improve di situ. Nah kira-kira nih, gue mau nanya adalah masalah yang ada saat ini ya, terutama dalam menghandle customer service itu gimana sih yang mungkin kalian pernah lihat? Tapi jawabnya nanti dulu bro, kita break sejenak. Untuk teman-teman bisa lihat pesan-pesan berikut ini. Oke, jangan kemana-mana guys, kita akan kembali lagi dengan Mas Riko untuk menjawab pertanyaan barusan. See you.